Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, Nggih, Ibu bisa gimana? mengganggu. Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu ada waktu tidak Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Eh, Kebetulan ini anak-anak sudah pulang, Bu Nur. Nggih. Jadi saya kebetulan ada waktu ini. Gimana? Ada Kalau yang iya, bisa kita obrolkan? Apa gimana? Ada apa? iya kalau Ibu Penasaran nih. alhamdulillah kalau Ibu ada waktu, saya ingin ngobrol dengan Ibu sebentar. Oke, Eh, siap-siap. Begini Bu, saya sebenarnya ada sedikit keresahan di kelas saya. Di kelas saya itu ada satu anak yang dia itu apa ya, kurang memahami materi pembelajaran. Jadi apa, sebenarnya saya sudah mencoba berbagai macam metode, maksudnya di kelas itu tidak hanya ceramah, misalnya dengan video, terus dengan permainan atau dengan apa diskusi kelompok begitu. Tapi ternyata anak ini masih susah untuk memahami materi pembelajaran. Begitu Bu. Itu salah satu keresahan saya. Ini ada satu anak kayak gitu yang seperti itu. Iya, Ibu. Di jadi di kelasnya Ibu Nur tadi ya. Jadi ada anak yang apa ya, kurang dalam pemahaman ketika pembelajaran begitu ya, Bu ya? Betul sekali Bu. Ya, tapi kita eh, karena kita punya waktu mau berapa menit ini? Sekitar 15 atau 10-15 menit cukup ya, Bu ya? Ya insya Allah cukup Ibu. Percakapan kali ini ya, Bu ya? Nggih Ibu. Jadi dari karena percakapan kita pendek, apa ini yang Ibu inginkan ini dari hasil percakapan kita nanti, Bu Nur? Saya itu apa ya Bu, saya ingin membantu anak tersebut ya Bu, biar anak tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, nanti juga hasil belajarnya maksimal. Itu yang harapan saya Bu, kita apa dapat solusi dari permasalahan tersebut. Jadi Bu Nur ini ingin membantu ya untuk melakukan apa namanya, untuk melakukan sesuatu begitu ya, Iya untuk betul. membantu anak tadi supaya bisa memahami pelajaran dengan baik. Begitu apa Ibu Nur ya? Nggih Begitu? Ibu, betul. Baik, oke. Jadi apa ya namanya, memiliki pemahaman yang bagus, kemudian dalam pembelajaran menurut Bu Nur sendiri, seperti apa sih siswa atau murid yang dapat memahami atau apa ya namanya, memiliki pemahaman yang bagus dalam pembelajaran menurut Bu Nur sendiri Oh ya. bagaimana? Kalau menurut saya, Ibu, kalau anak yang memiliki pemahaman yang bagus dalam pembelajaran, tentunya dia pertama dia senang mengikuti kegiatan pembelajaran, bisa fokus mengikuti kegiatan pembelajaran, mengikuti setiap kegiatannya tahap demi tahap begitu. Terus kemudian nanti pada hasil akhirnya dia juga bisa mendapatkan hasil yang bagus. Intinya dia bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita rencanakan hari itu, yang atau yang kita laksanakan hari itu. Begitu, Bu. Iya. Jadi tadi fokus begitu ya, Nggih. bisa kemudian senang belajar, kemudian hasilnya bagus itu menjadi ideal begitu ya menurut Iya, Bu betul. Nur ya. Nah, kemudian ini nih kalau kita levelkan begitu sampai 10. Ini menurut Bu Nur, anak yang tadi diceritakan Bu Nur itu pada level berapa sih Bu Nur? Kalau dari pengamatan saya atau kegiatan pembelajaran saya selama ini, mungkin apa, pemahaman dia Ya, atau cara dia memahami materinya itu masih dalam skala sekitar 5 mungkin Bu. masih skala 5. Nah, kemudian kira-kira ini jenengan eh, niatnya nih, rencananya atau yang jenengan inginkan sampai tingkat level berapa ini anak? Hmm, paling Inginkan. paling tidak mungkin berada di level 7 Bu. Setidaknya bisa apa ya, setara dengan teman-teman lainnya lah. Dia bisa memahami materi pembelajaran, terus kemudian ibaratnya mengerti lah apa yang dia pelajari saat itu. Iya. Minimal setara begitu ya dengan teman-temannya ya Bu Nur ya. Iya betul. Oke, jadi kemudian dari pengamatan Bu Nur, kira-kira apa sih penyebabnya begitu? Jadi
kenapa kok bisa anak tersebut pemahamannya dalam pembelajaran masih kurang gitu. Selama ini pengamatannya bagaimana Bu Nur? Kalau saya melihat ke belakang juga ya Bu, saya bertanya kepada guru-guru sebelumnya, ternyata anak tersebut itu di kelas 4 itu masih belajar membaca. Jadi membacanya itu masih terbata-bata. Jadi untuk memahami apa yang dia baca itu masih sangat kurang. Fokusnya pada kelas 4 dulu itu kata guru sebelumnya itu masih fokus untuk belajar lancar membaca seperti itu. Jadi pemahaman terhadap isi bacaannya masih kurang. Nah, lalu hal apa ini yang sudah Bu Nur lakukan ini selama ini untuk membantu anak tersebut ini Bu Nur? Iya, sebenarnya sudah ada hal yang saya lakukan, Ibu. Tapi saya merasa itu belum efektif. Contohnya yang saya lakukan saat ini adalah saya mencoba karena anak itu apa ya, membaca pemahamannya yang harus ditingkatkan. Jadi saya meminta anak tersebut untuk sering membaca dengan meminjam buku yang ada di perpustakaan, misalnya meminjam selama seminggu. Kemudian nanti dia bisa menuliskan apa yang ada dalam buku itu. Tapi ternyata hasilnya ketika dia menuliskan itu dia belum bisa menuliskan sesuai dengan kata-katanya sendiri loh. Jadi masih kata-katanya itu kata-kata yang diambil atau dicomot dari buku cerita itu, dan kadang diambil dari yang awal gitu, tidak ada bagian tengah atau bagian akhirnya, hanya sekelumit pembuka seperti itu. Jadi kan itu ibaratnya kayak masih mencontoh saja gitu ya. Jadi untuk memahami nih ya emang belum begitu ya Bu ya, belum maksimal. Iya, sebenarnya itu sudah bagus sekali yang dilakukan oleh Bu Nur ini untuk sudah berusaha begitu ya Bu. Hanya saja kalau yang saya tangkap tadi mungkin hasilnya belum efektif begitu ke anak tersebut ya Bu Nur ya. Iya Bu. Adakah rencana lain Bu Nur untuk memaksimalkan hasil begitu supaya anak ini lebih optimal begitu dalam pemahaman begitu? Iya Ibu, sebenarnya saya sempat terpikirkan ya dari hasil yang saya pelajari kemarin tentang pembelajaran sosial emosional itu ya. Mungkin saya harus bisa lebih dekat dengan anak tersebut. Saya bisa lebih mencoba berbicara dari hati ke hati begitu. Terus apa saja yang maksudnya bisa membantu dia untuk belajar, bantuan apa yang mungkin diperlukan. Terus kemudian nanti setelah percakapan itu mungkin kita bisa masuk ke inti permasalahannya, yaitu memahami sesuatu gitu, memahami bacaan atau memahami materi pembelajaran. Mungkin dengan memberikan teks pembelajaran yang ada saja gitu. Terus nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait teks itu, apakah dia bisa menjawab atau tidak gitu. Nanti kan itu bisa mengetahui seberapa jauh pemahamannya tentang apa yang sudah ia baca. Mungkin seperti itu Bu. Itu kayak tadi gambaran yang sempat terbesit di otak saya itu seperti itu. Ya oke. Jadi dari dari poin tadi yang kita obrolkan ya secara langsung tentang cara belajar, kemudian Bu Nur tadi mau membantu membaca pemahaman begitu ya Bu Nur ya. Mungkinkah bisa dilaksanakan Bu Nur? Sepertinya sangat mungkin untuk dilaksanakan, dan selama ini yang menjadi kendala untuk pelaksanaan itu adalah waktunya. Saya kebingungan cari waktu yang tepat. Misalnya sepulang sekolah, anak-anak sudah capek ya Bu. Jadi untuk fokus untuk hal seperti itu mungkin bisa mengurangi gitu. Jadi saya terkendalanya masalah waktu sebelumnya. Nah, ini ya karena terkait waktu ya Bu ya. Jadi tapi insya Allah bisa dilakukan ya Bu Nur ya. Kira-kira ini berarti kita harus Bu Nur harus merancang begitu ya, atau menyempatkan waktunya. Kira-kira bisa dilakukan kapan ini Bu Nur? Yo. Mungkin minggu depan bisa dilakukan Bu, karena minggu depan itu kebetulan ada sumatif tengah semester
Oh iya betul Bu. Jadi anak-anak kan pulangnya lebih awal ya. Iya, Mungkin saya bisa apa mendampingi anak tersebut setelah pulang jadi eh apa ya, sambil membantu dia belajar, sambil membantu dia memahami suatu teks bacaan atau materi pembelajaran begitu. Jadi apa ya, mungkin hari pertama diawali tadi Bu, diawali yang bicara dari hati ke hati gitu ibaratnya. begitu ya. Terus Ngobrol dulu begitu ngobrol dulu ya. ya, nanti Iya. baru hari keduanya kita mencoba gitu melakukan latihan memahami atau membaca pemahaman itu, atau tidak sekedar membaca pemahaman, mungkin juga memahami apa yang dikatakan atau materi yang dikatakan orang-orang lain gitu ya. Ya. Siap, siap ini. Bagus sekali, Bu Nur. Eh, ternyata kita sudah di ujung sesi ini, Bu Nur. Oh iya. Dari yang kita diskusikan tadi, yang kita obrolkan tadi, eh, apa yang sudah Bu Nur dapatkan ini? Ih, alhamdulillah sekali ini Bu. Dari awal yang saya bingung ya, masih kok cara saya lakukan tidak efektif kayak gitu. Anaknya masih tetap sama, hanya peningkatan kemampuan membacanya saja tapi memahaminya belum. Tapi dengan obrolan kita yang cukup singkat ini, saya mendapatkan tadi gambaran bahwa mungkin saya harus turun langsung ke anaknya, berbicara langsung dengan anaknya dari hati ke hati, bagaimana anak itu belajar, harus belajar dengan baik seperti apa. Terus nanti setelah itu mungkin bisa langsung ke latihan kegiatan pemahamannya, begitu Ibu. Baik, Ibu Nur. Jadi nanti kalau begitu ya, nanti setelah beberapa kali mungkin Bu Nur melakukan kegiatan tersebut, kita mungkin bisa bertemu lagi ya Bu Nur. Iya Kita betul Bu. ngobrol-ngobrol Iya, lagi iya. bagaimana perkembangannya begitu. Iya. Setelah Bu Nur melakukan apa ya, tadi rencana tadi ya. Begitu, Iya siap baik Bu Bu, Nur? siap insya Allah. Terima kasih ini. Sudah luar biasa sekali. Bagaimana? Sudah ada gambaran begitu ya Bu Nur ya? Sudah Bu, terima kasih ini sayang, Oke, terima kasih. kita Ternyata, tunggu iya, implementasinya pada murid Bu Nur tadi. nggih. Nggih, Begitu terima Bu? kasih, nggih Ibu, Cukup? terima kasih cukup. Saya pamit dulu nggih Ibu. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Nur. Nggih, terima kasih Ibu.